Oke, pertanyaan pertama, siapakah seseorang yang nggak bisa menentukan dia bakal masuk atau keluar? Jawabannya tahanan. Dan hari ini kamu akan menjadi detektif sejati yang memecahkan beberapa teka-teki penjara. Siap? Ini tugasmu. Perhatikan ketiga rumah ini. Di salah satunya tinggal seseorang yang baru saja melarikan diri dari tahanan. Menurutmu di rumah mana dia tinggal? Kalau baru kabur dari penjara, dia pasti sangat waspada dan siap menghindar secepat mungkin. Lihatlah cara parkir mobil-mobil ini. Dua mobil diparkir menghadap ke rumah, sementara yang ini mengarah ke jalan. Kalau parkir ke arah jalan, mobil bakal lebih cepat keluar. Jadi ini pasti rumah si tahanan yang kabur. Seorang tahanan punya kesempatan untuk kabur dari penjara. Ada dua pintu di hadapannya. Di belakang satu pintu, ada kebebasan dan yang lain mengarah kembali ke selnya. Dia nggak tahu yang mana. Di depan kedua pintu ini ada penjaga. Salah satunya selalu berbohong dan yang lainnya selalu jujur. Tapi sekali lagi dia nggak tahu yang mana. Tahanan ini bisa mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan apa yang harus dia ajukan agar bebas? Dia harus bertanya ke salah satu penjaga. Apa penjaga yang berbohong ada di depan pintu menuju kebebasan? Kalau dia bilang ya, berarti ada dua pilihan, antara dia jujur atau berbohong. Jadi dia berdiri di samping pintu sel. Mau yang manapun, si tahanan harus memilih pintu satunya. Kalau si penjaga bilang tidak, berarti itu jujur dan pintu di belakangnya adalah pintu kebebasan. Atau kalau itu bohong, pintu itu tetap pintu kebebasan. Jadi kalau jawabannya tidak, si tahanan harus memilih pintu di belakang penjaga itu. Seorang tahanan mencoba melarikan diri. Dia berhasil keluar dari sel dan menemukan terowongan bawah tanah, tapi terowongan itu membawanya ke 3 pintu. Semuanya tidak terlihat aman. Di balik pintu pertama ada 2 penjaga yang akan melihat dan membawanya kembali ke penjara. Di belakang pintu kedua ada ruangan penuh laser. Di belakang pintu ketiga ada ruangan dengan lantai penuh pecahan kaca. Pintu mana yang lebih aman? Tahanan ini harus memilih pintu terakhir. Lantainya tertutup pecahan kaca, tapi dia memakai sepatu, jadi nggak bakal masalah. Tahanan lain mencoba melarikan diri dan dia hampir berhasil. Sekarang ada 3 pintu di depannya. Di belakang pintu pertama ada 3 anjing galak lapar. Di balik pintu kedua akan ada ledakan dalam 5 menit. Di belakang pintu ketiga ada seorang penjaga. Pintu mana yang harus dipilih si tahanan agar berhasil kabur? Dia harus menunggu selama 5 menit hingga ledakan terjadi, lalu menggunakan pintu kedua untuk keluar. Sekarang saatnya teka-teki logika. Seorang tahanan kedatangan tamu. Si penjaga bertanya siapa itu dan dia berkata, "Aku nggak punya saudara kandung." Ayah orang ini adalah putra ayahku. Jadi siapa yang mengunjungi si tahanan? Karena tahanan ini nggak punya saudara kandung, berarti anak ayahku adalah dia sendiri. Dan dia adalah ayah tamu itu. Jadi tamu itu adalah anaknya. Seorang tahanan jatuh sakit. Sekarang dia harus minum pil untuk mengendalikan penyakitnya, sekaligus agar tidak menulari orang lain. Dia punya 3 pil yang harus dia minum setiap jam. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk meminum semua pil ini? Dia cuma butuh waktu 2 jam. Pil pertama akan langsung dia minum, pil kedua setelah 1 jam, dan yang terakhir setelah 2 jam. Seorang tahanan melarikan diri dari penjara. Sahabatnya menunggu di mobil, dan begitu si tahanan masuk, mereka pergi. Polisi kini mengejar mereka. Ini adalah mobil berisi tahanan, dan kedua mobil ini identik. Perhatikan mobil berisi tahanan dengan seksama. Di mobil mana tahanan itu berada?
yang di sebelah kiri. Oke, sekarang lebih sulit lagi. Perhatikan mobil ini, semuanya akan melaju lebih cepat. Yang mana jawabanmu? Kalau jawabanmu yang ini, kamu benar. Oke, ini yang terakhir, dan kamu bakal bisa menangkap si tahanan. Perhatikan mobil ini dengan seksama. Yang mana ya? Yang ini, benar. Selamat, kamu menangkap tahanan itu. Tahanan lain melarikan diri dan polisi melacaknya ke kompleks hotel rekreasi di hutan pinggir kota. Seorang detektif memasuki sauna tempat dia melihat si tahanan menyelinap semenit lalu. Ada 4 pria yang duduk di sana. Mereka bilang mereka berteman dan sudah duduk di sauna ini selama sekitar 10 menit dan tidak melihat orang lain masuk. Mana yang tahanan kabur? Pasti dia. Lihat, semua orang sudah basah dan berkeringat, tapi dia tidak berkeringat sama sekali. Dia pasti baru masuk. Suatu hari tahanan lain berhasil kabur. Kali ini polisi yakin dia berada di kebun binatang tak jauh dari penjara. Mereka menemui salah satu penjaga kebun binatang dan bertanya, apa dia melihat seorang tahanan di sini? Tidak pak, saya jamin gak ada napi yang masuk ke sini, kata si penjaga. Itu mencurigakan, kenapa dia yakin sekali? Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Oh iya, kenapa kandang ini kosong? Oh, aku sedang membersihkannya. Zebra di dalamnya sedang dipindahkan sementara. Polisi itu pun menangkapnya sebagai tahanan. Kenapa? Tanda di kandangnya tertulis, itu adalah kandang unta. Kalau dia benar-benar penjaga kebun binatang, dia pasti tahu. Nah, aku akan menunjukkan beberapa rumah dan tugasmu adalah menentukan di rumah mana seorang penjahat tinggal. Misalnya, lihat kedua tempat ini. Mana yang kamar penjahat? Yang ini, lihat ada topeng hitam di kursi. Gimana dengan kedua rumah ini? Apa kamu melihat hal mencurigakan? Ada baju terusan warna jingga di lemari pakaian. Pasti ini milik tahanan. Satu lagi, bisakah kamu melihat tanda-tanda seorang tahanan? Lihat, ada kantong besar dengan uang tersembunyi di sini. Ini pasti rumah tahanan. Ada 4 tahanan yang berkesempatan keluar lebih cepat jika berhasil memecahkan teka-teki. Ada 4 topi, 2 hitam dan 2 putih. Dan semua orang mengetahuinya. Mereka berdiri seperti ini. Tahanan pertama ada di depan dan nggak bisa melihat siapapun. Tahanan kedua cuma bisa melihat topi yang pertama. Tahanan ketiga bisa melihat keduanya. Di balik tembok ada tahanan keempat yang nggak bisa melihat siapapun. Mereka semua memakai topi. Tak satu pun dari mereka mengetahui warna topi mereka. Mereka hanya bisa melihat yang lain seperti yang dijelaskan. Salah satu dari mereka bisa menebak warna topi mereka sendiri. Mereka cuma punya 1 percobaan, tapi kalau mereka menjawab dengan benar, keempatnya akan bebas. Bagaimana solusinya? Tahanan ketiga bisa melihat 2 topi di depannya. Kalau warnanya sama, pasti topinya sendiri berwarna sebaliknya. Tapi jika ada 2 warna topi berbeda di depannya, dia nggak bisa memastikannya. Jadi, dia harus tetap diam. Kemudian tahanan kedua tahu bahwa warna topi mereka berbeda. Dia bisa melihat warna topi tahanan pertama. Jadi, dia tahu topinya berwarna sebaliknya. Dering ponsel membangunkanmu dari tidur lelapmu. Rupanya teman detektifmu menelepon. Aku nggak akan sempet buat ngejelasin karena 20 menit lagi. Aku harus keluar kota. Tolong gantiin aku selama seminggu sampai 2 minggu ke depan ya. Gak usah telepon balik dulu. Jelasnya sambil menutup telepon. Kamu cuma terbengong-bengong di tempat tidur sambil memegang ponselmu.
Di pagi buta, kamu sudah harus menangani kasus pertamamu. Seorang pria tiba-tiba masuk ke kantor temanmu dengan muka gelisah. Saya bekerja sebagai kasir di toko pakaian dan semalam saya harus pulang terakhir. Tapi saat saya lagi ngitung uang, ruangan seketika gelap. Ternyata lampunya bermasalah. Jadi saya harus naik meja untuk ngebetulin. Dan sialnya tangan saya malah kepanasan dan saya jatuh sampai pingsan. Setelah saya sadar, uang itu udah lenyap. Kamu mulai ngecek seisi ruangan dan langsung tahu kalau pria itu berbohong. Kenapa kamu bisa mikir begitu? Di ruangan itu terpasang lampu LED, jadi nggak akan mungkin bisa panas. Gegara menangani kasus pertamamu, kamu jadi lapar berat. Jadi kamu pergi ke restoran terdekat untuk beli makanan. Baru juga masuk, kamu sudah disambut oleh suara berisik orang yang lagi marah-marah. Rupanya si pelayan sedang cekcok dengan salah satu pengunjung. Anda juga pesan sayap ayam, tolong dong segera dibayar, katanya. Pengunjung yang kelihatan lesu dan mengantuk itu kemudian menyahut, saya nggak pesen kok, kesininya aja baru sejam yang lalu. Meski sempat ketiduran, saya masih inget menu apa aja yang tadi saya pesen. Terpaksa deh kamu perlu turun tangan. Anda pasti tahu kan kalau mas ini nggak mungkin pesen sayap ayam itu? Tanyamu. Gimana kamu bisa tahu? Ada peringatan di dekat meja yang tertulis, hari ini dapur cuma buka sampai jam 1 siang. Dan sekarang sudah jam 3 siang. Pria itu juga bilang kalau dia sudah di situ selama sejam, yang artinya dia baru datang ke restoran itu setelah dapurnya tutup. Karena insiden barusan, akhirnya kamu beli makanan di tempat lain. Dan ketika memasuki kafe, kamu melihat ada cewek yang lagi nangis. Saat saya lagi nyebrang jalan, tiba-tiba ada cewek yang ngerampas tas saya lalu kabur. Saya lihat dia masuk ke kafe ini, Pak. Bisa tolong bantu saya nyari tas itu? Setelah berada di dalam kafe, cewek itu bilang, wah itu tuh tas saya yang di antara dua cewek itu. Tapi saya kurang ingat sama detail pelakunya. Setelah beberapa saat, kamu bisa nebak siapa malingnya. Cewek yang di sebelah kiri, tangan kiri cewek yang di sebelah kanan digips. Pasti dia akan kesulitan ngambil tas dengan kondisi begini. Setelah kecapean menangani kasus sepanjang hari, akhirnya kamu tepar begitu kepalamu nyentuh bantal. Tapi beberapa jam kemudian, kamu sudah terbangun. Hari baru berarti kasus baru. Wah, akhirnya Anda datang juga, seru pria yang duduk di kursi dengan tangan terikat. Semalam rumah saya dibobol seseorang. Dia ngikat saya lalu membawa kabur semua barang berharga saya. Terus tadi pagi ada Pak Pos yang nganter koran. Pasti dia udah dengar teriakan saya lalu menghubungi polisi. Untung barang-barang saya punya asuransi, Pak. Semoga aja kasus ini segera terselesaikan sebelum istri saya tahu. Tapi kamu malah menahan pria itu atas tuduhan penipuan asuransi. Kenapa? Korannya ada di atas meja di ruangan besar itu, nggak tergeletak di dekat lubang pintu. Pasti sudah ada yang menaruhnya di situ, dan bisa jadi itu ulah si pemilik rumah sendiri atau istrinya yang jadi komplotannya. Setelah polisi tiba, kamu meninggalkan rumah itu. Dan di tengah jalan kamu menerima telepon lagi. Bu Sinta bilang tetangganya yang bernama Bu Mila udah nyolong jemurannya. Wanita itu bilang dia menjemur cuciannya di halaman pada jam 10 dan saat keluar rumah 2 jam kemudian, dia melihat Bu Mila memasukkan jemuran itu ke dalam tasnya. Dasar tukang bohong, buat apa saya nyolong jemuran segala? Bentak Bu Mila. Setelah mengamati TKP, kamu membawa Bu Sinta ke kantor polisi karena telah memfitnah tetangganya sendiri. Kok kamu bisa tahu sih kalau Bu Sinta bohong? Cuaca di luar sangat dingin dan atap rumahnya diselimuti salju. Dalam 2 jam, cucian yang masih lembab akan langsung beku, jadi nggak bisa dilipat, apalagi dimasukin ke tas. Ponselmu berdering lagi. Kali ini peneleponnya seorang cewek yang bekerja di museum. Tolong bantu saya, Pak, pintanya.
Saat kamu tiba di museum, dia menjelaskan kronologinya. Kemarin saya kerja lembur karena harus nyiapin sejumlah dokumen. Saat saya lagi duduk di meja kerja, lampunya tiba-tiba mati. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena lampu meja saya masih tetap menyala. Saya lanjutin aja kerjanya sambil dengerin musik. Tapi kok tiba-tiba ada bayangan di sebelah kanan meja saya. Oh, ternyata ada seseorang yang baru aja melompat keluar jendela, Pak. Saya langsung nyalain lampu, dan rupanya vas antik yang tersimpan di kantor saya telah hilang. Padahal harganya sampai miliaran rupiah. Kamu nggak percaya dengan ceritanya? Kenapa? Kalau lampu yang menyala cuma lampu meja di depan cewek itu, bayangan di sebelah kanan meja nggak akan terlihat. Sebelum pergi, ternyata teman detektifmu sudah ngasihin nomor kontakmu ke semua kenalannya. Dan kini ada yang butuh bantuanmu. Kamu langsung meluncur ke toko perhiasannya. Beberapa jam sebelumnya, seorang klien datang ke toko itu karena mau ngebeliin istrinya cincin berlian mahal. Tapi saat di dalam toko, dompetnya dicopet. Si manajer toko yang tadi meneleponmu meminta semua pengunjung untuk tetap berada di dalam toko sampai kamu tiba. Amati mereka baik-baik ya, lalu tebak siapa yang udah ngambil dompet itu? Cowok yang di tengah, lengan kanannya diperban, tapi perban itu terlilit di luar lengan jaketnya, bukan di dalamnya seperti yang biasa terlihat pada perban asli. Kamu mengetuk pintu kokoh bercat coklat di sebelah mbak-mbak yang kepalanya diperban. Setelah pintunya dibuka, seorang cowok muncul di ambang pintu. "Permisi," katamu. "Sekitar sejam yang lalu pot tanaman Anda jatuh dari jendela, lalu mengenai kepala mbak ini. Saya sampai harus membawanya ke rumah sakit loh. Sekarang dia sudah diobati, tapi Anda harus bayar kompensasi. Boleh kami masuk?" Cowok itu seketika pucat pasi, tapi tetap membiarkanmu masuk. "Gak akan mungkin lah, jendelanya kan tertutup. Ini juga saya baru aja pulang. Malahan baru sampai sekitar 2 menit sebelum Anda datang." Kamu tahu, cowok ini lagi ngadi-ngadi dan segera menghubungi polisi. Gimana kamu bisa tahu? Air yang direbus sudah mendidih. Kalau memang dia baru aja pulang, seharusnya airnya belum mendidih. Temanmu yang jadi pemilik toko swalayan membutuhkan bantuanmu. Angin telah meniup selembar uang kertasnya, dan setelah dicari-cari, uang itu hilang tanpa jejak. Dia yakin salah satu pelanggan telah mengambilnya, tapi nggak ada yang mau ngaku. Kamu pun meminta mereka untuk mendatangi ruang kerja temanmu. "Bagus ya, saya udah dituduh nyuri. Nih, periksa aja tas saya sekarang juga," protes seorang wanita. "Tolong ikut ke kantor saya dulu, nanti bisa Anda jelasin di sana," balasmu. Karena dia nggak mau mengikutimu, kamu segera menghubungi polisi. Kenapa? Wanita itu nginjek uang kertas yang lagi dicari-cari. Kalau dia mengikutimu, uang itu akan kelihatan. Keesokan harinya, kamu mendapat kasus baru saat hujan mengguyur. Untuk menginvestigasinya, kamu perlu datang ke kantor perusahaan internasional. Rani, cewek yang menghubungimu, bekerja di kantor itu. Dia bilang, "Saya baru aja balik dari kantin dan mau masuk kantor lagi. Tapi saya lihat Pak Manajer SDM sudah pingsan di lantai. Sepertinya ada yang mukul kepalanya." Kamu langsung menginterogasi semua orang yang ada di situ. Laura, seorang pelamar, bilang dia agak sebel sama manajer SDM karena cewek ini harus nunggu sampai lama. "Tapi saya nggak akan mungkin lah mukul orang lain. Lagian tenaga saya nggak begitu kuat." Jerry dari bagian pemasaran mengaku dia belum melihat manajer SDM sejak jam masuk kantor karena dia harus ikut rapat dari pagi sampai jam makan siang. Yoga dari bagian lead bank bilang dia bersepeda ke kafe terdekat untuk beli cappuccino dan baru aja balik ke kantor. Kamu tahu kan siapa yang udah mukul manajer SDM itu? Pelakunya Yoga. Sepeda dan pakaiannya kering dan bersih, padahal di luar sedang hujan. Saat kamu melangkah keluar dari kantor Rina, ponselmu berdering lagi. Ada pesan dari alamat nggak dikenal tuh. Kamu segera menuju ke lokasi dan di depan pintu bangunan, kamu sudah disambut seorang cowok. Dia kelihatan gemetaran,
Saat memasuki ruangan besar dan gelap, kamu melihat 2 kontainer berisi cairan bening dengan 2 cewek. Mereka kelihatan sangat mirip. Salah satu dari mereka istri asliku, tapi aku nggak tahu yang mana. Dan aku cuma boleh membuka 1 kontainer. Kamu berjalan mengitari kedua wanita itu sambil ngecek, lalu kamu menunjuk salah satunya sambil berseru, "Istrimu yang ini." Gimana kamu bisa tahu? Nama cowok itu Marco. Di jaketnya tertulis jelas. Dan istrinya pasti cewek yang lengannya ditato huruf M. Lagi-lagi ponselmu berbunyi. Rupanya ada pesan lain dari teman detektifmu. Isinya cuma 1 kata, "Tolong." Tapi lanjutannya ada di teka-teki lain ya. Rumah Pak Lutfi kemalingan dan pelakunya menggasak berlian langka favoritnya. Polisi langsung mencurigai Zaki, si pencuri kelas kakap, sebagai pelaku. Saat polisi mau menggeledah rumahnya, Zaki nggak mau membukakan pintu karena mereka nggak bawa surat perintah penggeledahan. 1 jam kemudian, petugas balik lagi ke rumah Zaki sambil membawa surat perintah. Tapi saat mulai menggeledah, mereka nggak menemukan bukti apapun. Sebelum pergi, salah satu petugas malah nyeletuk. "Saya tahu kok berliannya di mana. Apa kamu tahu juga?" Saat polisi pertama kali datang ke lokasi, rambut Zaki jauh lebih pendek. Tapi tiba-tiba rambutnya jadi panjang. Pasti dia pakai wig tuh dan berliannya diumpetin di dalamnya. Pada Selasa sore, cowok ini lapor ke polisi karena mobilnya digondol maling. Setelah mendengarkan kronologinya, Pak Budi meminta si pelapor untuk mengantarnya ke TKP. Sesampainya di bioskop, cowok itu bilang kalau dia dan istrinya kemarin sempat nonton film di situ. Awalnya mereka memarkir mobil di parkiran, tapi setelah filmnya selesai, mobil itu sudah hilang. Nah, setelah mencermati area sekitar, Pak Budi langsung tahu pencurinya. Memangnya siapa? Gak ada pencurian sama sekali kok. Cowok itu ngarang-ngarang cerita biar dapat uang asuransi. Padahal di papan pengumumannya tertulis kalau hari Senin gak ada film. Pengusaha tajir Maria Wilona suka banget ngoleksi karya seni kuno. Suatu hari, dia membeli patung Tiongkok yang bernilai seni tinggi. Dia menyimpannya di brankas kantor sebelum balik kerja, tapi keesokan harinya, patung itu sudah hilang. Polisi kemudian menetapkan 3 bawahan Maria sebagai tersangka. Saat diinterogasi, Belinda bilang dia masih cuti sejak Senin. Rafa beralasan, "Saya nggak pernah ngutang-ngatik brankas. Lagian saya kan bukan penikmat seni Tiongkok." Dan Vincent bilang dia memang masuk ke ruangan Bu Maria setelah beliau pulang, tapi cuma buat ngambil dokumen yang dia perlukan. Di antara ketiga orang ini, siapa yang udah nyolong patung Bu Maria? Pasti Rafa. Kalau dia nggak ngambil, mana mungkin dia tahu kalau patung itu dari Tiongkok. Bank di kota A dibobol maling. Pelakunya memakai topi, bandana, dan kacamata hitam untuk menutupi wajahnya. Kemudian, polisi berhasil mendapatkan 3 tersangka. Perhatiin baik-baik ya, mana nih yang jadi malingnya? Bandana biasanya diikatkan di bawah telinga, tapi si pelaku mengikat bandananya biar telinganya tertutup. Mungkin dia lagi ngumpetin sesuatu di kupingnya. Pencuri bank itu pasti cowok yang pakai anting besar. Pilot Panji Himawan sedang menerbangkan pesawatnya, tapi penerbangannya mengalami masalah. Dia harus segera mendaratkan pesawatnya di jalan raya. Tapi untungnya, semua penumpang dan awaknya bisa selamat karena Panji pilot yang sangat terampil. Hanya saja, dia jadi hilang ingatan setelah kepalanya kepentok badan pesawat. Di luar pesawat, 2 cewek cantik sudah menghampirinya. Keduanya mengaku sebagai istrinya. Menurutmu, cewek mana nih yang berkata jujur? Cewek yang di sebelah kiri cuma robot karena di lehernya ada port USB. Monica berprofesi sebagai dosen dan kelasnya cuma dihadiri 3 mahasiswa di awal tahun ajaran baru. Setelah mengamati ketiganya, Monica langsung tahu salah satu dari mereka kelihatan aneh. Yang mana sih?
Yang di tengah, dia nggak punya bayangan. Lucky seorang petugas keamanan di kapal pesiar kecil. Di tengah badai dahsyat, dia melihat Pak Lukman sudah tergeletak di lantai geladak. Setelah sadar, Pak Lukman bilang kepalanya dipukul seseorang dan dompetnya dibawa kabur. Setelah mendapatkan 3 tersangka, Lucky langsung mendatangi kabin mereka untuk melakukan interogasi. Linda bilang kepalanya pening karena mabuk laut, makanya dia cuma rebahan di kasur seharian. Dian bilang dia lagi maraton film di ponselnya. Dan Fadil bilang dia sedang nulis surat untuk istrinya. Setelah mendengarkan keterangan mereka, Lucky langsung tahu pelakunya. Kalau kamu gimana? Pelakunya Fadil. Lihat deh isi suratnya. Tulisan tangannya rapi banget. Emang bisa ya nulis rapi itu saat ada badai? Kayla sedang melakukan perjalanan bisnis mendadak sampai nggak sempat mengabari pacarnya. Dia cuma meninggalkan surat berisi petunjuk di mana di dalamnya dia menulis, "Aku lagi ada di kota yang 2/5-nya bebek, 2/7-nya kasuari, dan 2/5-nya singa. Aku masih ada di sini seminggu lagi kok. Nyusul ya." Berarti pacar Kayla harus nyusul kemana ya? Ke Bekasi dong. Amati kedua cowok ini baik-baik deh. Kira-kira siapa ya yang udah bikin grafiti di situ? Cowok yang di sebelah kiri. Hoodie-nya kena cipratan cat semprot tuh. Saat sedang berkendara di pedesaan kecil, Alan melihat ada mobil menabrak pohon. Kemudian seorang cowok mendekatinya sambil bilang, "Tolongin saya dong, saat saya lagi nyetir pelan-pelan, ada truk yang tiba-tiba nyalip. Ya saya langsung kehilangan kendali dong, makanya mobil saya langsung nabrak pohon." Alan kemudian mengantar cowok itu ke kantor polisi terdekat. Dan gak perlu waktu lama, mereka berhasil melihat si sopir truk yang saat itu juga mau ke kantor polisi. Tapi si sopir menyangkal kalau dia telah nyalip mobil kecil tadi. Justru dialah yang mau lapor polisi atas kecelakaan tadi. Alan pun langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu sudah tahu? Lihat lagi jejak ban tadi deh. Jejak ban truk itu di atas jejak mobil kecil. Artinya, truk ini nggak mungkin nyalip mobil yang lebih kecil dan sopirnya pasti sudah bohong. Sejumlah petugas polisi datang ke hotel setelah mendapat laporan kalau salah satu karyawan di situ tergeletak pingsan. Petugas langsung ngecek kamera CCTV untuk mencari tahu kejadiannya, tapi penjahatnya nggak tertangkap kamera. Akhirnya mereka berhasil mendapat 3 tersangka yang semuanya tamu hotel. Sarah bilang, "Saya memang dengar suara berisik-berisik, tapi nggak berani keluar kamar karena takut." Julian bilang dia sedang ada di luar hotel untuk nunggu taksi yang akan mengantarnya keliling kota. Lalu Denny bilang dia sudah tidur di rumahnya saat terjadi insiden tersebut. Siapa yang berbohong? Denny, dia kan tamu hotel. Kenapa malah tidur di rumah? Berliana lagi sibuk nyiapin makan malam saat tiba-tiba mendengar bunyi kaca pecah. Ternyata jendela ruang tengahnya sudah pecah. Di lantai juga ada batu yang dipakai pelaku untuk memecah kaca. Tanpa pikir panjang, Berliana langsung menghubungi polisi, tapi mereka gagal menangkap pelakunya. Esok harinya, saat Berliana pulang kerja, keset rumahnya sudah diberi surat kaleng. Wardana, keluarga tetangganya kan bernama Wardana dan semuanya ada 3 orang, Marco, Rudy, dan Tanya. Lalu siapa yang udah mecahin jendela rumah Berliana? Pelakunya Tanya. Isi surat itu berbunyi, pelakunya Tanya Wardana. Boris punya toko besar yang menjual produk desainer mahal. Tapi belum lama ini, tokonya sering kemalingan. Jadi, Boris langsung meminta Gilang, temannya yang berprofesi sebagai polisi, untuk menginvestigasi. Setelah memeriksa seisi toko selama 2 jam, Gilang bisa tahu siapa pencurinya.
Pencurinya ya dia sendiri. Malahan dia bisa ngambil kacamata hitam di situ untuk membuktikan sendiri kalau keamanan di situ kacau balau. Makanya toko Bori sering kecurian. Salah satu dari cewek-cewek ini punya anjing. Apa kamu bisa tahu yang mana? Cewek yang di sebelah kiri, anjingnya menggigiti sepatunya sampai bolong tuh. Setibanya di kantor, Ani sudah disambut oleh Erna yang bermuka murung. Rupanya, tas tangan favoritnya telah dicuri. Padahal kantor mereka cuma bisa dimasuki oleh para staf dan karyawan di situ. Kok bisa ada pencurian? Kemudian Ani melakukan investigasi sendiri. Jovita, pegawai IT, bilang dia lagi memperbaiki komputer. Yeni, si sekretaris, mengaku dia lagi ngobrol dengan klien via telepon. Joko, si manajer penjualan, bilang, rapat nonstop selama 3 jam bikin otak ngebul aja nih, capek banget. Ani langsung tahu siapa yang mengambil tas Erna. Kalau kamu gimana? Pencurinya Joko. Saat ini baru awal jam kerja, mana mungkin dia sudah rapat sampai 3 jam. Ada 2 kota yang letaknya bersebelahan, salah satu kota ditinggali oleh penduduk yang selalu jujur, sedangkan kota satunya didiami oleh para pembohong. Tapi lucunya, penduduk di kedua kota sering saling berkunjung. Pertanyaan apa yang harus kamu ajukan ke para pejalan kaki untuk mencari tahu kota mana yang kamu kunjungi? Coba tanyakan, apa ada pendatang di sini? Kalau dijawab ya, kamu berada di kota pembohong. Tapi kalau dijawab bukan, berarti kamu berada di kotanya orang jujur. Saat hujan, si kucing akan berada di dalam ruangan atau di basement. Saat kucing berada di dalam ruangan, tikus akan berada di dalam liang dan keju berada di kulkas. Nah, kalau kejunya berada di atas meja dan si kucing berada di basement, tikus berada di dalam ruangan. Saat ini, di luar sedang hujan dan kejunya tergeletak di atas meja. Di mana kucing dan tikus itu? Si kucing bisa berada di 2 tempat, di dalam ruangan atau di basement. Tapi saat ini, si kucing nggak mungkin berada di dalam ruangan karena kejunya nggak berada di dalam kulkas, melainkan di atas meja. Artinya, si kucing berada di basement. Dan karena keju itu berada di atas meja dan si kucing berada di basement, si tikus pasti ada di dalam ruangan. Dora sedang dalam perjalanan ke kantornya. Saat melewati gang gelap, dia mendengar teriakan nyaring. Cewek itu segera mendekat untuk ngecek. Ada yang berseru, "Tolong, tolong aku!" Tapi begitu Dora melihat gang itu, dia segera menghubungi polisi kemudian kabur. Kenapa? Itu cuma jebakan. Ada 2 jenis jejak kaki menuju gang gelap tersebut, tapi nggak ada jejak kaki yang keluar. Robby seorang kolektor koin langka. Suatu hari dia menelepon polisi. "Baru kemarin loh koin itu saya dapat," serunya. "Padahal saya ngincernya udah bertahun-tahun, kok tiba-tiba hilang? Pasti pelakunya adik saya. Kalau bukan Ferdi ya Mario. Mereka tinggal bareng saya, Pak. Salah satu dari mereka juga suka ngoleksi buku. Satunya lagi senang banget ngoleksi perangko langka. Semua koleksi kami ditaruh di suatu ruangan besar." Polisi mulai minta keterangan lebih lanjut kepada Robby. Ternyata kunci ruang koleksi itu ditaruh di dalam guci yang berada di atas perapian. Saat itu rumah Robby cuma dikunjungi Markus temannya. Cowok itu sangat tertarik dengan koin tersebut hingga rela membayar mahal. Tapi Robby nggak mau menjualnya. Dan saat dicek di pagi hari, koin itu sudah hilang. Saat polisi sampai, ruangan itu telah dibuka dengan kunci. Mereka juga nggak nemu sidik jari di situ. Kamu tahu nggak siapa yang udah nyuri koin itu? Markus, cuma dia yang punya alasan kuat untuk menghapus sidik jari. Kedua adik Robby juga tinggal di situ, jadi wajar kalau sidik jari mereka juga ada di situ. Mati listrik total terjadi di kota X, tapi supir bus ini masih bisa melihat anjing yang melintas di depannya. Dia langsung ngerem busnya agar si Anabul nggak tertabrak. Kok bisa gitu?
Insiden ini terjadi di siang bolong. Bentuknya sih cuma lubang-lubang yang saling disatuin, tapi bisa sekuat baja dan gak sekaku tiang. Kamu bisa tebak benda ini? Rantai. Istri Sofyan lapor polisi setelah Sofyan menghilang dari garasi beberapa jam sebelumnya. Di situ cuma ada sarung tangan sebelah kiri. Setelah diperiksa baik-baik, sarung tangan itu terlihat janggal. Ternyata sarung tangan seperti ini cuma dijual di satu toko di kota itu. Si pemilik toko bilang baru-baru ini sarung tangannya dibeli Kevin, tetangga Sofyan, dan Rian, teman kerja Sofyan. Polisi segera mendatangi Kevin agar ditunjukkan sarung tangan itu. Tapi Kevin cuma punya satu. Yang sebelah hilang beberapa hari lalu, Pak. Jadi tinggal itu. Lalu dia memakai sarung tangan itu untuk meyakinkan polisi. Polisi juga mendatangi Rian. Sarung tangan ini saya pakai saat benerin mobil, Pak. Karena sudah kumal ya saya buang aja. Menurutmu, siapa nih yang tahu keberadaan Sofyan? Rian. Kevin pakai sarung tangan di tangan kiri, sarung tangan di rumah Sofyan juga sebelah kiri. Dosen matematika sedang mengajari muridnya soal bilangan Romawi. Dia meminta mereka untuk bikin garis agar IX berubah jadi 6. Tapi syaratnya mereka nggak boleh ngangkat pulpennya dari kertas sampai garis ini selesai digambar. Jeffrey bisa menjawab paling dulu tuh. Memangnya gimana cara dia menjawab soal ini? Dia membuat huruf S di depan IX sehingga didapat 6 atau 6. Sarah dan Sinta punya banyak coklat. Tiap wadahnya berisi 14. Sarah makan beberapa coklat dan Sinta juga makan dengan jumlah yang sama. Jadi coklat mereka tinggal berapa sekarang? Mereka berdua masih punya 14 coklat. Carmilla mendapat warisan rumah tua dari tantenya yang tajir melintir. Saat memeriksa ruang bawah tanah, dia menemukan pintu kayu berukuran besar. Kemudian dia membukanya dan rupanya di situ ada ruangan kecil. Di dalamnya ada 3 tas dan secari kertas berisi catatan. Salah satu tas berisi uang senilai 15 miliar rupiah dan 2 lainnya kosong. Kamu cuma bisa membuka satu tas, pilih dengan bijak. Di tiap tas juga ada catatannya. Di tas pertama tertulis, uangnya nggak di sini. Di tas kedua juga sama, uangnya nggak di sini. Lalu catatan di tas ketiga tertulis, uangnya ada di tas kedua. Kalau cuma ada satu pernyataan yang dianggap benar, maka mana tas yang berisi uang? Uangnya nggak mungkin ada di tas kedua atau ketiga karena itu bikin 2 pernyataan jadi benar. Uangnya pasti ada di tas pertama. Saat nyari barang, kamu selalu nemu barang itu di tempat terakhir yang kamu cari. Kenapa gitu? Benda selalu ditemukan di tempat terakhir kamu nyari karena setelah itu kamu nggak perlu nyari lagi. Sebelum pergi liburan, sepasang suami istri ini minta tolong tetangganya untuk jagain rumah mereka. Setelah mereka kembali, si istri langsung tahu kalau perhiasan mahalnya telah hilang. Insiden ini terjadi saat mati listrik. Padahal perhiasannya disimpan di tempat aman. Rumah mereka juga nggak dibobol maling. Apalagi tetangga mereka juga orang jujur tuh. Perhiasan itu hilang tanpa disengaja. Kamu tahu kenapa? Si istri ngumpetin perhiasannya di sela-sela kemasan makanan beku di dalam freezer. Karena mati listrik, makanannya membusuk. Lalu tetangga mereka membuang semua makanan busuk itu beserta perhiasannya. Kamu terkunci di dalam ruangan, di hadapanmu ada 3 pintu. Sebetulnya semua pintu itu bisa dilalui, tapi knopnya bermasalah.
Kenop pertama dialiri listrik bertegangan tinggi, kenop kedua dilapisi racun. Kalau sampai mengenai kulitmu, nyawamu nggak akan bisa selamat. Kenop pintu ketiga sangat panas, tanganmu bisa-bisa melepuh kalau sampai menyentuhnya. Kenop pintu mana yang perlu kamu pilih? Kenop kedua, kamu bisa merobek kain di pakaian, lalu memakainya untuk melindungi tanganmu saat membuka pintu, sehingga tanganmu nggak menyentuh kenopnya secara langsung. Wanita ini menjadi korban tabrak lari. Setelah polisi tiba di lokasi, para saksi menjelaskan detail mobil si penabrak. Setelah cukup mendapat keterangan, petugas segera mendatangi rumah salah satu tersangka. Di situ juga ada mobil yang bentuknya sesuai dengan keterangan para saksi. Tapi pemilik mobil itu ngaku kalau seharian dia di rumah aja. Polisi tahu kalau dia berbohong. Bagaimana bisa? Kap mobilnya masih terasa hangat. Pasti mobilnya habis dipakai tuh. Saya lagi lewat jalan tol, tapi salah satu ban mobil saya bocor. Jadi saya harus stop buat ganti ban. Setelah saya masuk lagi, baterainya ternyata habis. Waduh, ternyata saya ada di kota kecil. Ya udah, saya tunggu aja. Barangkali ada orang lewat yang bisa dimintai bantuan. Tapi tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Kondisi saat itu gelap banget, Pak. Jadi saya coba nyalain lampu utama. Terus ada seorang pria memanjat keluar dari rumah sambil membawa kantong besar. Karena sangat takut, saya langsung lari ke kantor polisi terdekat. Begitulah cerita Pak Harun. Lalu polisi balik bertanya, "Di mana Anda menyembunyikan semua curian Anda dari rumah itu?" Gimana Pak polisi bisa menyimpulkan begitu? Kalau baterai mobil Pak Harun kosong, kok dia bisa nyalain lampu utama? Dahlan terjebak di ruang bawah tanah. Di situ ada selembar kertas berisi catatan dan pulpen. Kamu perlu nyari tahu dulu caranya bikin angka 200 dari 188 cuma dengan satu garis agar kamu bisa lolos. 5 menit kemudian, pintunya sudah terbuka dan Dahlan bisa lolos. Memangnya dia ngapain? Dia membuat garis horizontal di tengah-tengah angka 188. Dengan begini, dia akan dapat 2 angka 1 dan 4 angka 0. Cewek kece ini berseru, "Saya belum pernah ke toko itu, toko cetar membahana. Namanya aja aneh banget." Tapi sejumlah pengunjung bilang ada cewek berbaju ungu telah nyolong semua uang di meja kasir saat penjaganya nggak ada. Kemudian dia keluar dari situ, jelas detektif Ade. Kemudian dia nyolot lagi. "Saya kan cuma berdiri di luar toko, tapi malah ada yang nuduh saya macem-macem. Jelas dong, saya jadi takut dan langsung lari. Terus petugas polisi mencegat saya. Nah makanya saya balik ke dalam toko biar pikiran saya lebih jernih. Sejumlah pengunjung malah nuduh saya maling uang, padahal mereka sendiri juga nggak yakin." "Oke, saya tahu kok Anda malingnya," kata si detektif. Gimana dia bisa tahu? Cewek itu bilang balik ke dalam toko, yang artinya dia memang sudah ada di situ sebelumnya. Ya, ketahuan deh kalau dia bohong. Perusahaanmu memproduksi sepatu. Pabriknya ada 2 di 2 kota yang berlainan. Pekerja di kedua pabrikmu mulai suka nyolong sepatu tuh. Kamu sudah gak bisa memperketat keamanannya, tapi pencurian ini harus dihentikan. Gimana caranya? Satu pabrik khusus memproduksi sepatu kiri aja, dan pabrik satunya khusus memproduksi sepatu kanan aja. Detektif Asrul mengikuti kompetisi yang diadakan oleh konsultan swasta dari Eropa. Dia ingin menjadi detektif terbaik tahun ini. Di malam terakhir kompetisi, si konsultan menjelaskan aturan mainnya. Kalian akan dikumpulkan di ruangan besar. Saat mendengar tembakan dari luar, kalian harus langsung keluar dan mencari penjahatnya. Siapapun yang berhasil nemuin pelakunya terlebih dulu, menang. Jangan pakai alat bantu.
Setelah berjam-jam, semua orang di dalam ruangan itu mulai cemas. Asrul tiba-tiba bangkit dan langsung menuju ruangan lain. Teman-temannya pun jadi bingung, tapi dia cuma membalas, "Aku perlu siap-siap melakukan pengejaran." Lalu dia duduk tanpa menyalakan lampu. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara tembakan. Asrul langsung berlari keluar dan berhasil menjadi orang pertama yang menyergap penjahat itu. Setelah menyerahkan hadiah, si konsultan bertanya, "Apa yang bikin Anda jadi yang pertama?" Apa jawaban Asrul? Matanya nggak perlu lagi menyesuaikan dengan kondisi gelap di luar ruangan karena dia sudah beberapa saat berada di tempat gelap.